Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam, kita berjumpa pada pagi hari ini dalam program Suara Kebenaran, Gemit Klasis Kota Kupang Timur. Tentunya semua kita dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita persiapkan diri untuk masuk dalam perenungan kita saat ini dengan bacaan firman Tuhan yang terpilih dari Mazmur 80 ayat 2 hingga yang ke-4. Di bawah perikop doa untuk keselamatan Israel. Hai gembala Israel, pasanglah telinga, engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba. Ya, engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar di depan Efraim dan Benyamin dan Manase. Bangkitkanlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Demikian jauh sabda Tuhan bagi kita. Kita dikatakan orang yang berbahagia apabila kita sanggup untuk melakukan firman Tuhan ini dalam seluruh hidup kita setiap hari. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengawali perenungan kita pada pagi ini, saya ingin bertanya kepada kita semua, apa itu doa dan mengapa kita berdoa? Oleh karena setiap saat, setiap waktu kita selalu berdoa. Tiada hari, tiada waktu tanpa doa. Tetapi apa yang kita ketahui arti tentang doa itu? Doa adalah komunikasi. Doa adalah percakapan kita dengan Tuhan, menyangkut seluruh pergumulan-pergumulan hidup. Doa adalah penyampaian isi hati kita kepada Allah dalam segala hal yang kita sampaikan kepada Tuhan tanpa terkecuali. Tak ada yang tersisa yang kita sampaikan kepada Tuhan, semua yang menyangkut dengan kebutuhan hidup pergumulan kita. Kita bercakap-cakap dengan Tuhan sambil memohon agar Tuhan mendengar dan menjawab pergumulan kita. Kita berdoa hanya kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus saja yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi Bapak Mama, saudara-saudaraku yang terkasih, begitu pentingnya doa bagi kita, sehingga doa mendapat bagian yang integral, yang penting, yang utama dalam hidup kekristenan kita. Seringkali doa diibaratkan sebagai napas hidup orang percaya. Itu berarti bahwa sepanjang kita hidup dan memiliki napas kehidupan, disitulah kita harus selalu berdoa. Dan orang yang mati saja yang tidak berdoa. Doa haruslah mendapat tempat, haruslah mendapat bagian yang utama dalam hidup orang percaya secara kontinu, secara terus-menerus dalam kehidupannya. Jikalau kita tidak berdoa, kita
akan mengalami dan merasakan betapa hambarnya, betapa keringnya, betapa kosongnya kehidupan spiritualitas kita. Kita sama saja dengan orang yang mati. Dengan demikian, sebagai orang percaya, kita perlu membangun spiritualitas doa kita dengan Allah. Membangun persekutuan kita dengan Allah melalui doa-doa. Bacaan firman Tuhan ini yang telah kita baca merupakan contoh teladan pengalaman iman dari kehidupan pemazmur bersama dengan umat Israel. Dalam pengalaman iman yang dicontohkan itu, bahwa mereka selalu berdoa dalam segala hal, dalam segala pergumulan. Dalam konteks bacaan firman ini merupakan seruan permohonan doa dari pemazmur bersama umat Israel kepada Allah menyangkut pergumulan hidup mereka di mana mereka sedang mengalami penderitaan. Mereka mengalami penderitaan oleh karena ancaman dan serangan dari musuh-musuh. Dalam kondisi seperti itulah Bapak Mama, saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam ketidakberdayaan mereka sangat mengharapkan pertolongan Allah datang untuk menyelamatkan mereka. Mereka menaikkan permohonan doa secara kontinu, terus-menerus, tiada henti-hentinya untuk menanti jawaban Allah. Mereka berdoa dalam penyerahan diri yang sungguh, dengan ketekunan dan memanjatkan doa kepada Allah. Sikap doa dan isi hati doa mereka sangat tergambar dalam sapaan yang diucapkan oleh mereka. Hal itu tergambar dalam ayat 2. Allah disapa sebagai gembala Israel. Sebutan ini Bapak Mama, saudara-saudaraku yang terkasih, tidak hanya ada dalam bacaan ini yang telah kita baca, tetapi juga ada dalam bacaan Mazmur lainnya. Misalnya Mazmur 23, Mazmur 121, dan juga ada Mazmur-Mazmur lainnya. Sapaan sebagai gembala Israel hendak menunjukkan, menggambarkan bagi kita bahwa Allah yang disembah oleh mereka adalah gembala yang selalu mengasihi, yang mempedulikan, yang memperhatikan umatnya. Allah sebagai gembala yang tidak pernah meninggalkan domba-dombanya sebagai umatnya. Allah yang adalah gembala yang tidak pernah meninggalkan umatnya untuk berjalan sendiri di dalam persoalan-persoalan yang dialami. Dengan keyakinan yang sungguh, mereka percaya bahwa Allah yang disebut gembala Israel itu adalah Allah yang selalu dan senantiasa mendekatkan diri dengan umatnya, dan Allah yang selalu menuntun dan membimbing umatnya untuk kembali dalam keselamatan yang diberikan oleh Allah. Karena itu, dalam ayat 2b tergambar perhatian dan kepedulian Allah dalam kasih anugerahnya yang disebut sebagai gembala Israel yang menggiring Yusuf. Yusuf di sini dipersonifikasikan dengan umat Israel. Allah selalu menolong dan memulihkan mereka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam
realitas hidup yang dijalani dan yang dialami oleh kita orang-orang percaya. Bahwa kita tidak pernah terbebas dari persoalan hidup. Kita selalu dan senantiasa berhadapan dengan masalah-masalah di sepanjang hidup ini. Karena itu, ketika kita berhadapan dengan masalah-masalah hidup, kadangkala kita menjadi lemah. Kita tidak kuat untuk menghadapinya. Apalagi spiritualitas kita dengan Allah itu renggang. Apalagi spiritualitas kita dengan Allah itu tidak akrab. Oleh karena kita tidak memberi diri untuk ada dalam doa dengan Tuhan. Kadangkala keadaan seperti inilah yang membuat kita mengalami kekecewaan dan putus asa, dan hidup kita menjadi tidak berarti. Sehubungan dengan kenyataan-kenyataan yang dialami tersebut, kita diajak untuk selalu mendekatkan diri dengan Allah, membangun spiritualitas diri dengan Allah, membangun spiritualitas diri bersama dengan kelompok, dengan Tuhan, dalam persekutuan bersama melalui doa-doa. Sehingga apapun yang dialami oleh kita, berat ringannya persoalan kita, tidak membuat kita berlari dari Allah. Tetapi kita tetap mencarinya melalui doa, sehingga kita mendapatkan penguatan dan penghiburan selalu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang menduniawi sejak Maret 2020 sampai 2021. Di Kupang saja meningkat, dan kita tidak terbebas dari persoalan atau krisis kesehatan yang berat ini. Ada banyak yang meninggal, tapi ada banyak pula yang sembuh. Kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memulihkan kita apabila kita sungguh-sungguh dalam penyerahan diri, dalam ketekunan berdoa. Seruan permohonan kita pasti didengar dan dijawab oleh Allah. Mari kita satu hati, mari kita satu tujuan, secara bersama-sama selalu menaikkan doa, meminta pemulihan Tuhan atas kehidupan kita secara pribadi maupun secara nasional. Kita yakin kita punya Allah di dalam Kristus Yesus yang akan mampu menolong dan memulihkan kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas kehidupan yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami pada saat ini. Kami sangat percaya bahwa kasih-Mu selalu ada dan memberkatinya. Jika kami ada saat ini dan ada kehidupan yang kami peroleh oleh karena kasih, cinta, anugerah Tuhan bagi kami. Kami bersyukur atas hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan biarlah kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini di dalam tangan pengasihan Allah. Kami percaya karya kehidupan kami sepanjang hari ini tentunya Tuhan memberkati kami. Tuhan memberkati semua apa yang kami kerjakan, dan biarlah kami mengerjakannya di dalam takut akan Tuhan. Kami bersyukur atas firman-Mu
yang telah Tuhan perdengarkan bagi kami. Biarlah Tuhan memberkati kami dan kami selalu untuk ada dalam spiritualitas doa bersama dengan Tuhan selalu. Karena kami percaya bahwa kami punya Tuhan yang selalu menolong dan memberkati hidup kami. Pada saat ini juga Tuhan, Engkau melihat bahwa kehidupan dunia di mana kami tinggal dan berada. Situasi bangsa kami, situasi gereja kami, situasi dunia menyeluruh yang dialami oleh karena wabah COVID-19. Engkau menolongnya, Engkau memberi solusi dan pemulihan bagi kami. Kami sangat percaya, waktu Tuhan bukanlah waktu kami. Waktu kami bukanlah waktu Tuhan. Karena itu, kami menyerahkannya ke dalam tangan kasih Allah, supaya waktu Tuhan terjadi untuk menolong kami dalam kasih anugerah-Mu. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga, berkatilah semua kami. Di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapa Mama, jemaat Tuhan yang terkasih, selamat memulai hari ini dalam tuntunan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.